Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PAIE mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia akan membawakan materi kami yaitu wacana pengertian pendidikan Islam di Indonesia menurut para pakar pendidikan. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama Agung Laksono, saya sendiri, lalu ada Mbak Nadia Nur Rosidah, dan Mbak Hasna Sophia Nadira. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat 3 istilah kunci. Ada 3 istilah kunci yang perlu dicernihkan pada bagian ini, yaitu sejarah, pendidikan Islam, dan Indonesia. Serta kaitan ketiga konsep itu menjadi suatu kesatuan konsep yang menjadi suatu disiplin ilmu, dimulai dengan istilah sejarah yang telah lama masuk perbendaharaan bahasa Indonesia dan dipakai dalam bahasa sehari-hari maupun dalam perbincangan ilmiah. Bila dilihat dari asal-usulnya, kata sejarah bukan berasal dari bahasa Indonesia asli, melainkan dari asal-usulnya itu dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata syajarah yang berarti pohon. Sejarah mengandung konotasi genealogi, pohon atau silsilah keluarga yang menunjuk pada asal-usul suatu keluarga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam oleh teman saya yaitu Mbak Hasna Sophia Nadira. Nah, setelah sudah dipaparkan oleh Agung, sejarah ini memiliki makna leksikal, antara lain pertama asal-usul atau keturunan atau silsilah, yang kedua kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, atau sejarah itu bersifat objektif. Dan yang ketiga adalah sejarah bersifat subjektif, maksudnya itu adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau, atau sejarah yang ditulis sebagai ilmu sejarah, atau suatu hasil dari proses rekonstruksi seorang sejarawan dan pelaku sejarah. Nah, cerita ini berdasarkan jejak-jejak sejarah yang dapat dilayani. Sejarah ini yang berdiri lebih menekankan sejarah sebagai suatu konstruk atau sejarah subjektif. Maksudnya, sejarah sebagai suatu proses rekonstruksi apa yang benar-benar terjadi di masa lalu yang ditelusuri jejak-jejaknya berdasarkan bukti-bukti yang terpercaya. Next. Selanjutnya, pendidikan Islam. Ini ada beberapa pengertian menurut para tokoh. Yang pertama, Zamakhsyari Dovir. Ia adalah seorang antropolog berpandangan bahwa pendidikan Islam ialah lembaga pendidikan Islam dalam bentuk formal yang menjadi basis upaya pelestarian dan pengkajian kembali tradisi keislaman, serta menjadi tulang punggung penyangga tradisi tersebut dan yang secara sosiologis dapat diterima sebagai fokus struktur masyarakat Islam. Namun pengertian ini dianggap terlalu sempit. Oleh karena itu, perlunya sebuah definisi yang mampu menggambarkan realitas sosial pendidikan Islam. Maka dari itu, Mohtar Bukhari berpendapat bahwa, Mohtar Bukhari ini merupakan seorang pedagog kenamaan Indonesia yang pernah menjadi Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta, sekarang Universitas Muhammadiyah Jakarta, mendefinisikan pendidikan Islam itu sebagai segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri siswa. Ada pengertian lain yang dilontarkan oleh Mohtar Bukhari, yaitu keseluruhan lembaga-lembaga pendidikan yang mendasarkan segenap program dan kegiatan pendidikannya atas pandangan serta nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Abdul Malik Fajar, berpandangan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam atau motivasi dakwah. Nah, pendidikan ini jenis pendidikan yang memberi perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai program studi yang diselenggarakan. Next.
Pengertian pendidikan Islam menurut para pakar pendidikan. Next. Menurut para pakar intelektual, pengertian sejarah yaitu menurut Ahmad Tafsir sendiri, menurutnya bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama. Menurut Abu Dinata, upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Syed Hussein Nasar, pendidikan yang melatih sensibilitas murid-murid sedemikian rupa sehingga dalam perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan keputusan, begitu pula pendekatan mereka terhadap ilmu pengetahuan mereka diatur oleh nilai-nilai etika Islam yang sangat dalam dirasakan. Ketiga tokoh tersebut pada intinya yaitu berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka memprioritaskan ajaran Islam. Next. Definisi selanjutnya yaitu menurut Ahmad di Malimba, bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Berikutnya yaitu menurut Julian Somat, pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri sederajat tinggi menurut ukuran Allah, dan isi pendidikannya untuk mewujudkan itu adalah ajaran Allah. Yusuf Al-Qadarwi, sebagai pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya rohani, dan jasmaninya akhlak-akhlak dan keterampilannya. Pada dasarnya di sini menyimpulkan bahwa semua tokoh intelektual adalah selalu memprioritaskan nilai dan ajaran agama Islami. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.